Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita akan belajar review matematika tentang pengukuran dan bangun datar. Sebelum belajar, mari kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alat pengukuran panjang dan berat. Untuk mengukur panjang dan berat, kalian membutuhkan alat, yaitu yang pertama, penggaris. Penggaris biasanya untuk mengukur panjang pensil, pulpen, buku, dan lain-lain. Meteran gulung biasanya digunakan oleh para tukang untuk mengukur panjang dari kayu atau balok. Sedangkan meteran pita biasanya digunakan oleh para penjahit. Kemudian pengukuran berat. Pengukuran berat bisa digunakan yaitu seperti timbangan kue, timbangan badan, timbangan beras, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Neraca biasanya digunakan untuk benda-benda yang kecil. Berikutnya, cara mengukur panjang dan berat. Pertama, kita akan mengukur panjang. Perhatikan, letakkan benda yang akan diukur lurus dengan angka 0. Ujung pertama kita letakkan ke 0. Lalu untuk hasilnya kita lihat ujung berikutnya. Ujung berikutnya lurus dengan angka berapa? Nah, kalau di sini lurus dengan angka 14. Artinya panjang pulpen ini adalah 14 cm. Nah, penggaris biasanya menggunakan skala satuan cm. Berikutnya, untuk mengukur berat. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum meletakkan benda yang akan diukur pada timbangan, pastikan jarum menunjukkan angka 0. Baru setelah barang ditaruh, lihat perubahan angkanya, jarumnya. Dia menunjuk angka berapa? Kalau menunjuk angka 4, artinya dia ukurannya 4 kilo untuk timbangan dengan skala kilo. Bagaimana cara membulatkan kesatuan terdekat? Perhatikan contoh berikut. Lihat angka setelah angka satuan. Ini 8 adalah angka satuan. Setelah angka satuan ada angka 6. Pertama kita bikin dulu yaitu pada garis bilangan. Pada garis bilangan sebelum angka 18,6 ada angka 18 dan sesudah angka 18,6 adalah angka 9. Jika angka setelah satuan adalah angka 1, 2, 3, dan 4, maka akan dibulatkan ke angka sebelumnya. Tetapi jika angka setelah angka satuan adalah angka 5, 6, 7, 8, atau 9, maka akan dibulatkan ke angka sesudahnya. Karena angka 6 di sini adalah angka setelah satuannya adalah angka 6, maka dibulatkan ke angka sesudahnya. Maka 18,6 jika dibulatkan akan menjadi 19. Berikutnya kita belajar dari kurva. Kurva ada yang bentuknya terbuka, ada kurva tertutup sederhana, dan kurva tertutup tidak sederhana. Kurva terbuka yaitu kurva dengan salah satu bagian sisinya terbuka. Sedangkan kurva tertutup sederhana, kurva yang tertutup tapi bentuknya atau sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Kurva tertutup sederhana bisa berupa garis lengkung ataupun garis lurus. Nah, sedangkan kurva tertutup tidak sederhana, bedanya adalah dia seperti kurva tertutup sederhana, hanya ada sisinya yang saling bertemu. Nah, ini dia saling bertemu atau saling berhimpitan.
Berikutnya, segi banyak atau poligon. Segi banyak atau poligon adalah kurva tertutup sederhana yang terbentuk dari garis lurus. Nah, segi banyak atau poligon ada dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan yaitu segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama panjang. Contohnya segitiga sama sisi, persegi, segi 5 atau pentagon, segi 6 atau heksagon, segi 8, segi 7, segi 8, segi 9, dan seterusnya. Sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang panjang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besar. Ikut contohnya. Sekarang bagaimana sih mencari keliling persegi panjang dan segitiga? Sebuah keliling, konsep dasarnya adalah penjumlahan dari semua sisi-sisinya. Yang pertama, persegi. Persegi terdiri dari sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Jadi, kelilingnya adalah sama dengan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4. Karena panjang sisinya sama, maka bisa 4 kali sisi. Sekarang apabila ada contoh, jika keliling persegi, sebuah persegi adalah 20 cm, maka panjang sisi persegi adalah titik-titik. Karena sisi persegi ada 4, maka mencari sisi persegi sama dengan keliling dibagi 4, yaitu 20 dibagi 4 sama dengan 5 cm. Jadi sisi persegi adalah 5 cm. Yang kedua, sisi persegi panjang. Persegi panjang terdiri dari sisi panjang ada 2 dan sisi lebar ada 2. Maka kelilingnya adalah sisi panjang tambah sisi lebar tambah sisi panjang tambah sisi lebar, atau 2 kali panjang tambah lebar. Nah, jika contoh soal ada contoh soal berikut. Diketahui keliling persegi panjang adalah 30 cm. Jika panjangnya adalah 8 cm, maka lebarnya adalah titik-titik. Untuk mencari sisi lebar, yaitu dari keliling dikurangi sisi panjang, dikurangi sisi panjang. Lalu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena sisi lebar ada 2, yaitu sisi lebar sama dengan 30 dikurang 8 dikurang 8, hasilnya 14, lalu dibagi 2 sama dengan 7 cm. Berikutnya keliling segitiga. Segitiga kelilingnya yaitu penjumlahan dari sisi A atau sisi 1 tambah sisi B dan ditambah sisi C. Berikut contoh soal terapan. Diketahui keliling segitiga adalah 35 cm. Panjang sisi A adalah 15 cm, dari sisi B 8 cm. Berapa panjang sisi C? Berarti panjang sisi C adalah keliling dikurang sisi A dikurang sisi B, yaitu 35 dikurang 15 dikurang 8 sama dengan 12 cm. Sekarang adalah luas segitiga. Sekarang kita belajar tentang luas persegi panjang dan segitiga. Nah, luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, contoh untuk soal penerapannya adalah jika diketahui luas persegi adalah 144 cm pangkat 2, maka panjang sisi perseginya adalah titik-titik. Kita, karena angkanya lebih dari 100, maka kita menggunakan cara yaitu faktorisasi prima. Dengan cara
sisi persegi sama dengan akar pangkat 2 dari luasnya. Akar pangkat 2 dari 144. Caranya, yang pertama 144 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 144 adalah angka genap. 144 dibagi 2 sama dengan 72. 72 angka genap, maka kita bagi juga dengan angka genap. Dibagi 2 sama dengan 36. 36 genap, maka dibagi dengan angka 2. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 adalah angka genap, dibagi 2 sama dengan 9. 9 adalah angka ganjil, maka kita bagi dengan angka ganjil, yaitu angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 adalah angka ganjil, maka kita bagi dengan angka ganjil. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi, kita lihat di sebelah sisi kiri ini, nah itu 2-nya ada 4, 2 pangkat 4, lalu dikali 3, 3-nya ada 2. Berarti 144 faktorisasinya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Asalnya dari sini tadi. Nah, karena 2 pangkat 4 berarti kalau kita pisahkan menjadi seperti ini, kita kasih tanda kurung, kita jadikan pangkat 2, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 pangkat 2 dikali 2 dibagi 2 sama dengan 1, berarti di sini 3 pangkat 1 atau tulisnya 3 saja. 2 pangkat 2 dikali 3 dalam kurung pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 3 adalah 12. 12 pangkat 2. Oke anak-anakku, jadi sama dengan 144 adalah 12. Berikutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, jika diketahui luas persegi panjang 48 dan panjangnya 8 cm, maka berapa lebarnya? Lebar sama dengan luas dibagi panjang, sama dengan 48 dibagi 8, yaitu 6 cm. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah bagaimana cara menghitung keliling dengan menjumlahkan semua sisinya. Sedangkan luas yaitu luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Sedangkan mencari sisi adalah akar pangkat 2 dari luas. Luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Jika kita ingin mencari panjang, maka luas dibagi lebar. Jika kita ingin mencari lebar, yaitu tinggal luas bagi panjang. Sedangkan luas segitiga yaitu dengan cara alas kali tinggi dibagi 2. Anak-anakku, untuk mempermudah kita dalam menghafal luas, kita ingat kembali lagu yang berjudul Satu-Satu. Luas persegi, sisi kali sisi. Persegi panjang, panjang kali lebar. Segitiga, alas kali tinggi, lalu bagi 2, itulah luasnya. Sisi persegi, akar pangkat 2, dari luas, itu perseginya. Panjang luas dibagi lebar, lebar luas dibagi panjang. Oke anak-anakku, sampai ketemu kita di PTS, penilaian tugas tengah semester. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan mudah dan dengan hasil yang memuaskan. Jangan lupa untuk belajar dan tetap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.